Biografi Buya Yahya. Nama: Yahya Zainul Ma'arif. Tempat tanggal lahir: Blitar, 10 Agustus 1973. Kebangsaan: Indonesia. Agama: Islam. Suku: Jawa. Istri: Umi Fairuz Ar-Rahbini. Orang tua: Zamzuri. Pendidikan Buya Yahya. Buya Yahya menyelesaikan SD, SMP di kota kelahirannya Blitar. Kemudian beliau menempuh pendidikan di Madrasah Diniyah yang dipimpin oleh Kiai Haji Soleh Imron Mahbub, Blitar. Selesai di Blitar, dilanjutkan ke Bangil, Pasuruan, di pesantren Darul Lughah wa Da'wah di bawah asuhan Al-Murabbi Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun tahun 1988 hingga 1993. Sebagai masa khidmatnya, beliau juga mengajar di sana pada tahun 1993 sampai 1996. Pada tahun 1996 itu juga, sang guru Al-Murabbi Al-Habib Hasan Baharun mengutus Buya Yahya ke Universitas Al-Ahqaf di Yaman hingga 2005. Sejarah berdirinya Yayasan Al-Bahjah. Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah atau yang lebih dikenal dengan Al-Bahjah, kelahirannya diawali dengan serangkaian perjalanan dakwah Buya Yahya, ulama muda karismatik yang kemudian menjadi pendiri dari lembaga dakwah yang terletak di Kelurahan Sendang, nomor 179, Blok Gudang Air, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Nama Al-Bahjah yang dipilih oleh Buya Yahya memiliki makna cahaya atau kemilau sinar. Secara filosofis, sesuai namanya, eksistensinya Al-Bahjah ini diharapkan dapat menjadi cahaya penerang bagi umat Nabi Muhammad SAW. Pada awal kedatangan Buya Yahya ke Cirebon di tahun 2016, dalam rangka mengemban misi dari Universitas Al-Ahqaf untuk membuat sekolah persiapan Universitas Al-Ahqaf di Indonesia. Setelah melalui kajian dan evaluasi, program tersebut hanya berjalan efektif selama 1 tahun dan akhirnya dikembalikan lagi ke Yaman. Bersama itu pula, Buya Yahya kemudian meminta izin kepada gurunya untuk merintis dakwah di Cirebon. Atas doa dan restu dari para guru, usaha Buya Yahya dalam berdakwah sungguh sangat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun kedua perjuangan dakwah Buya Yahya di kota Cirebon, beliau sudah bisa membuka beberapa majelis talim di beberapa masjid besar di kota Cirebon dan sekitarnya. Hingga akhirnya datanglah permintaan dari beberapa kaum muslimin untuk menitipkan anak-anak mereka di tempat Buya Yahya. Pada awalnya, Buya Yahya tidak langsung menerima karena kondisi tempat tinggal beliau yang masih menempati satu rumah pinjaman di Cirebon. Setelah memiliki satu tempat tinggal yang lain lagi, maka barulah Buya Yahya mulai menerima beberapa santri. Memang tidak semua santri yang datang langsung beliau terima, akan tetapi melihat daya tampung tempat tinggal, penerimaan santri pun dilaksanakan dengan beristikharah. Hingga pada tahun berikutnya dirasakan bahwa tempat tinggal yang semakin padat dengan santri, karena saat itu sudah terhitung di suatu rumah yang tidak terlalu besar ditempati 12 orang santri putra. Kemudian di rumah yang lainnya ditempati 10 orang santri putri. Hikmah dari semua itu yang menjadikan Buya Yahya dan sahabat-sahabatnya, baik yang di Cirebon atau yang di luar Cirebon, untuk berusaha mencari tempat yang lebih luas sebagai pusat resmi lembaga pengembangan dakwah Al-Bahjah. Termasuk di dalamnya adalah pondok pesantren Al-Bahjah. Dan akhirnya jatuhlah pilihan pada suatu tempat, yaitu Kelurahan Sendang, Kecamatan Sumbar, Kabupaten Cirebon. Sebuah lokasi pesantren di tengah sawah yang jauh dari permukiman masyarakat. Setelah Buya Yahya mendapat izin dari Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun untuk membangun pesantrennya, barulah bangunan pertama didirikan, yakni sebuah gubuk kecil dan aula besar dengan ukuran 15 kali 25 meter yang dijadikan ruangan serbaguna, mulai dari majelis taklim mingguan dan tempat belajar anak-anak santri. Kemudian disusul bangunan masjid dengan ukuran 15 kali 15 meter dan 8 kamar asrama santri, rumah pengasuh, dan 20 kamar mandi berikut studio radio QFM.
atas petunjuk Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun. Pembangunan pesantren sungguh sangat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat restu dan doa dari para guru Buya Yahya, Allah kirimkan orang-orang yang mau mendermakan hartanya untuk membangun pesantren hingga pesantren tersebut bisa ditempati. Tepat di bulan Juni 2008, dimulailah pembangunan pesantren. Setelah kurang lebih 1,5 tahun, tepatnya 10 Januari 2010, diresmikanlah pesantren dan lembaga pengembangan dakwah Al-Bahjah oleh Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun dari Yaman. Kini Al-Bahjah memiliki beberapa kampus. Kampus utama yang beralamat di Jalan Pangeran Cakrabuana, nomor 179, Blok Gudang Air, Kelurahan Sendang, Kecamatan Sumbar, Kabupaten Cirebon. Pada Juni 2008, Al-Bahjah mulai membangun beberapa unit usaha. Ada minimarket, Al-Bahjah Tour Travel, Sekolah Dasar Islam Qur'ani Al-Bahjah, SMP Islam Qur'ani Al-Bahjah, SMA Islam Qur'ani Al-Bahjah, TV dan radio Al-Bahjah, penerbit pustaka Al-Bahjah, dan masih banyak lagi. Berbagai unit usaha tersebut rata-rata digerakkan para santri yang disebut dengan santri khos atau santri khusus. Salah satu peraturan di Al-Bahjah, para santri diharuskan berbahasa Arab dalam keseharian. Bagi santri baru diberikan waktu 3 bulan untuk beradaptasi. Oke, cukup sekian dulu informasi pada hari ini. Dan apabila video ini dirasa bermanfaat, silakan subscribe dan bagikan.